Kejadian itu rata-rata karena SOP yang kita tetapkan tidak dipatuhi dengan seksama, seperti contohnya pembelian bahan baku yang seharusnya H-2, kemudian ada yang membeli H-4, kemudian juga ada yang kita tetapkan processing masak sampai delivery tidak lebih dari 6 jam, dan optimalnya di 4 jam, seperti di Bandung itu ada yang masak dari jam 9, dan kemudian di delivery-nya ada yang sampai jam 12, ada yang 12 jam lebih. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan penyebab terjadinya kasus keracunan makan bergizi gratis di sejumlah daerah. Salah satunya SPPG tidak menjalankan SOP. Dari catatan BGN, kasus keracunan MBG selama 9 bulan ini berdampak pada 4.711 orang. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkap penyebab terjadinya kasus keracunan makan bergizi gratis di sejumlah daerah. Temuan BGN, kebanyakan satuan pelayanan pemenuhan gizi tidak menjalankan standar operasional prosedur. BGN mengidentifikasi hal tersebut dalam pemeriksaan 2 bulan belakangan. Salah satu SOP yang dilanggar adalah pembelian bahan baku yang seharusnya H-2 disajikan, tetapi sudah dibeli H-4. BGN juga menemukan proses pengiriman makanan yang terlalu lama, contohnya pengiriman makanan yang optimalnya 4 jam menjadi lebih dari 6 jam. Pihaknya akan menutup SPPG yang tidak mematuhi SOP dan akan menutup sementara sampai ada perbaikan. Kejadian itu rata-rata karena SOP yang kita tetapkan tidak dipatuhi dengan seksama, seperti contohnya pembelian bahan baku yang seharusnya H-2, kemudian ada yang membeli H-4, kemudian juga ada yang kita tetapkan processing masak sampai delivery tidak lebih dari 6 jam, dan optimalnya di 4 jam, seperti di Bandung itu ada yang masak dari jam 9, dan kemudian di delivery-nya ada yang sampai jam 12, ada yang 12 jam lebih. Jadi dari hal-hal seperti itu kemudian kita memberikan tindakan bagi SPPG yang tidak mematuhi SOP. Dari catatan BGN, kasus keracunan MBG selama 9 bulan ini berdampak pada 4.711 penerima manfaat dengan jumlah porsi MBG yang dibuat dan disebarkan sekitar 1 miliar porsi. Padahal program ini bertujuan untuk memastikan anak Indonesia memiliki gizi yang cukup dan seimbang sebagai pondasi penting bagi tumbuh kembang anak. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Badan Pengawas Obat dan Makanan mengungkapkan 18 dari 19 SPPG yang terkait dengan kejadian keracunan atau KLB keracunan MBG ternyata beroperasi kurang dari 1 bulan. BPOM merekomendasikan perbaikan pengelolaan SPPG beserta SDM yang mengelolanya. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar mengungkapkan mayoritas satuan pelayanan pemenuhan gizi yang terkait kejadian keracunan makanan program makan bergizi gratis belum lama beroperasi. Hal itu berdasarkan hasil pengawasan BPOM terhadap SPPG yang berkaitan dengan kejadian luar biasa keracunan pangan MBG periode Agustus hingga September 2025. Data mengungkapkan 18 dari 19 SPPG yang terkait kejadian KLB keracunan MBG ternyata beroperasi kurang dari 1 bulan. Merujuk temuan yang ada, BPOM merekomendasikan perbaikan pengelolaan SPPG beserta SDM yang mengelolanya. Kejadian terjadinya masalah ratusan kasus dan ribuan anak-anak kita jadi korban karena di SPPG-nya yang menjadi problem, dan mungkin mayoritas dari mereka belum memiliki sertifikat like hygiene sanitation. Slide berikutnya saya kira supaya dicepatkan, yaitu SPPG sebagai konteks yang kita kerjasamakan. Ternyata betul data ini menunjukkan dari 18 dari 19 SPPG yang bermasalah tadi, ternyata itulah semua yang masih menimbulkan masalah sekarang ini, sehingga kita lihat mulai dari bulan Juli sampai dengan September awal ini itu meningkat karena masalahnya di SPPG tersebut. BPOM menegaskan bahwa kejadian luar biasa ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak sekolah dinilai mutlak agar program MBG benar-benar dapat menjamin kesehatan anak-anak di seluruh Indonesia. Tim Liputan IDX Channel.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta penerbitan sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Program Makan Bergizi Gratis dipercepat. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proses sertifikasi ini agar seluruh SPPG memenuhi standar kebersihan, standar SDM, dan standar proses pengolahan makanan. Menkes mengungkapkan percepatan sertifikasi layak hygiene dan sanitasi penting bagi seluruh dapur MBG agar makanan yang dihasilkan berkualitas. Nantinya proses sertifikasi dapur MBG akan menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional. Kami kemarin udah koordinasi minta disederhanakan, jadi dalam minggu sampai sekarang kita udah ada penyederhanaannya Bapak Ibu yang kuning itu. Supaya bisa mempercepat penerbitan SLHS ini ke ribuan SPPG yang ada. Ya, nanti akan diterbitkan oleh Dinas Kesehatan dan hari Senin kemarin saya udah meeting dengan Pak Tito juga Pak Mendagri ke seluruh kabupaten kota Dinas Kesehatannya untuk bisa menjelaskan agar bisa membantu mempercepat kalau ada permintaan. Selanjutnya pemirsa, Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM bersama Uni Eropa meresmikan EU Investment Desk. Langkah ini guna memperkuat dan mempercepat arus investasi dari Eropa ke Indonesia. Usai tercapai kesepakatan perjanjian perdagangan Indonesia EU Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA, Kementerian Investasi dan Hilirisasi memperkuat kemitraan untuk investasi berkelanjutan melalui peluncuran EU Investment Desk. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani menyebutkan langkah ini dilakukan untuk mewujudkan ekosistem investasi yang lebih responsif, transparan, dan mudah diakses tidak hanya bagi perusahaan multinasional skala besar, tetapi juga untuk sektor UMKM. Selain itu, EU Investment Desk diharapkan membantu Indonesia menyerap penanaman modal asing bernilai tinggi yang berorientasi pada keberlanjutan dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan produk domestik bruto dan penciptaan lapangan kerja. Dengan adanya SEPA atau FTA ini lebih komprehensif lagi, biasanya itu volume dari perdagangan, volume dari investasi itu biasanya akan terus meningkat ke depannya. Karena kedua negara sudah menyepakati hampir sebagian besar flow of goods itu. Ya, sementara itu pemirsa, optimalisasi kerjasama dengan Uni Eropa melalui EU Investment Desk akan meningkatkan daya saing perdagangan dan ekonomi Indonesia di kancah internasional. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Jatmiko Wicaksono menyambut baik upaya perluasan pasar ekspor produk Indonesia melalui kerjasama dengan Uni Eropa dan Kanada, termasuk dengan dibentuknya Uni Eropa Investment Desk untuk mewujudkan ekosistem investasi berkelanjutan. Jatmiko menilai dengan menghadirkan kerjasama ekonomi komprehensif, Indonesia telah siap memperkuat posisi di pasar global. Selain itu, kerjasama ini sebagai strategi ekspansi pasar di tengah persaingan ekonomi global. Perjanjian Indonesia dengan Uni Eropa ini amat sangat unik, ya. Yang pertama karena memang kalau kita mengetahui Uni Eropa merupakan satu entitas yang sangat kompleks, amat sangat kompleks bahkan. Jadi terdiri 27 negara, umurnya juga sudah sangat lama, ya, sejak tahun 50-an, berevolusi sedemikian rupa menjadi satu komunitas masyarakat Eropa yang sudah terintegrasi dan memiliki struktur peraturan kebijakan yang sedemikian rupa sangat dalam. Nah, tentunya sebagai pasar juga sangat potensial dan menarik, ya. Pertama sebagai mitra utama kita, sebagai mitra dagang tradisional, ini merupakan satu